Inilah kejuaraan FIM Motocross Dunia MotoGP of Czech Republic 2021 di trek lokal Ceko. MS2 race pertama dimulai. Di tikungan pertama, hole shot dilakukan oleh crosser Red Bull KTM Factory Racing Mattia Guadagnini yang adalah pertama kalinya di musim ini. Jed Beaton berhasil mendahului crosser nomor 20 Kawasaki Todd untuk posisi ketiga di awal lap. Di lap keempat, Van der Moji berhasil mendahului Rene Hover untuk posisi ketujuh. Kembali, Van der Moji, crosser nomor 39 berhasil mendahului Maxime Renaux dan Thibaut Benistan. Kesalahan dilakukan oleh crosser nomor 20 Todd membuat Todd kehilangan posisi 6-nya dan sekarang diduduki oleh Maxime Renaux. Dan di akhir lap, Maxime Renaux finish di urutan kelima setelah berhasil mendahului crosser nomor 74 dari Rockstar Energy Husqvarna, Kyle Wolf. Dan di garis finish, Mattia Guadagnini berhasil berada di posisi pertama disusul oleh Tom Vialle kedua dan Jed Beaton ketiga. MS2 race kedua dimulai. Mattia Guadagnini, juara klasemen yang baru, memulai race kedua ini dengan cukup baik. Sedangkan Tom Vialle masuk dari sisi dalam namun di tikungan pertama terjatuh dan juga beberapa crosser lainnya. Tapi di race kedua ini Thibaut Benistan lah yang berhasil melakukan hole shot kedua kalinya di musim ini. Van der Moji berhasil mendahului Jed Beaton untuk posisi ke-8. Sayang sekali Tom Vialle bertabrakan dengan Haberland dan harus keluar race. Crosser 193 Yagohi mendahului crosser nomor 70 Fernandez dari dalam untuk posisi kelima. Kembali crosser nomor 70 Fernandez didahului oleh Van der Moji untuk posisi ke-6. Guadagnini melakukan kesalahan membuat Yagohi, crosser nomor 93 dari tim Yamaha, berada di posisi ke-4. Guadagnini harus puas di urutan kelima. Yagohi berada di posisi luar Rene Hover, crosser 71 untuk posisi ketiga. Dan di garis finish, Benistan melewati garis finish di urutan pertama disusul oleh Maxime Renaux kedua dan Yagohi ketiga. Sedangkan Mattia Guadagnini posisi kelima, namun posisi ini masih bisa membuat Guadagnini tetap berada di podium. Dan berikut hasil total poin: Guadagnini posisi pertama, Renaux kedua, dan Thibaut ketiga, dan adalah kemenangan pertama musim ini di MX2. Berikut hasil klasemen: Maxime Renaux berhasil mendapatkan plat merah, menang 2 poin atas Guadagnini, Fernandez ketiga, Buarame keempat, dan Yagohi kelima. Di podium, Mattia Guadagnini berhasil menempati juara pertama, Maxime Renaux kedua dan sekaligus mendapatkan plat merah, dan Thibaut Benistan ketiga. Potlesk proti nejlepší piloty. Saya sangat senang dengan hasil total poin, tetapi saya sedikit kecewa di race kedua. Saya berkendara baik, saya mulai dengan baik dari awal dan saya berusaha menekan Hover untuk posisi ketiga. Dan kemudian saya terjatuh dan saya masih bisa mengejar untuk posisi kelima. Tetapi saya senang dengan hasil poin ini dan sampai jumpa di minggu depan. MotoGP race pertama, Prado melesat menuju tikungan pertama dan berhasil melakukan foxhole shot. Ivo Monticelli sayang sekali karena melakukan start terlalu awal sehingga terblok di start. Begitu juga Cairoli tidak memulai dengan start yang bagus. Romain Fab berhasil mendahului Jeremy Seewer untuk posisi kelima. Goldenov, crosser nomor 259 ini berhasil mendahului Ben Watson, crosser nomor 99 untuk posisi ketiga. Dan kemudian Romain Fab kembali berhasil berada di posisi keempat. Romain Fab berhasil mengambil posisi ketiga dari crosser nomor 259 Goldenov. Di lap ke-9, crosser standing construct gas Paul Jonas berhasil mendahului Ben Watson untuk posisi ke-7. Tetapi Prado berhasil melewati garis finish di urutan pertama disusul oleh geser kedua dan Fab ketiga. MotoGP race kedua dimulai. Sekali lagi, Prado berhasil melakukan hole shot yang adalah hole shot kelima dari Prado. Di tikungan pertama, Carol melesat kencang dan berhasil memimpin race mendahului rekan setimnya Jorge Prado. Fab berada di belakang, Jeremy Seewer berada di urutan ketiga, Coronel keempat, geser kelima, Monticelli keenam.
Kali ini tim Geser berada di sisi dalam Goldenov di posisi kelima, namun sayang sekali Geser terjatuh cukup keras dan berada di urutan ke-15. Jeremy Stewart berada di sisi dalam Jorge Prado untuk posisi kedua. Dan di posisi ke-7, Vlaanderen crosser nomor 10 terjatuh cukup keras dan harus keluar dari race. Dan di garis finish, Cairoli berhasil melewati garis finish di urutan pertama oleh Jeremy Stewart kedua dan Prado ketiga, namun cukup membuat Prado berada di podium putaran kelima GP ini. Hasil total poin, Prado berada di peringkat pertama oleh Cairoli kedua, Stewart ketiga, Goldenov keempat, dan Fab kelima. Di klasemen, Geser selisih 11 poin unggul atas Cairoli, Prado ketiga, Fab keempat, dan Stewart kelima. Di podium, Prado berada di posisi pertama yang juga pernah menang di sirkuit loket di tahun 2019 di kelas MX2. Cairoli di posisi kedua dan Stewart di posisi ketiga. Sedangkan Geser masih memimpin klasemen dengan plat merahnya. Race kedua sangat berat, saya tahu pasti akan lebih berat, benar-benar menguras tenaga dua race. Track sangat berat, benar-benar menguras fisik, sangat berat menahan motor balap saya. Saya berjuang keras, start yang bagus yang adalah kunci. Saya di depan Goldenov dari awal hingga akhir. Dia sangat tangguh seperti dengan Geser di race pertama. Saya bisa menahan emosi saya dan berkendara dengan mulus. Jadi saya senang 1-3 untuk total poin kemenangan GP pertama di musim ini. Biarkan terus mengalir. Going 1-3 for the overall first victory of the season. Let's keep it rolling.